pengenalan penanda pada AR sendiri yang pada pada paper ini yaitu menggunakan mixed reality, augmented reality dan virtual reality. Penciptaan dunia virtual dilakukan untuk membagikan persepsi pengguna atau user untuk memahami informasi dari objek yang dikenali. Lanjut ke rambu lalu lintas untuk markers yang dimasukkan pada review paper tersebut adalah seperti gambar di samping. Jembatan, contohnya jembatan dilarang putar balik, dilarang lewat sampai rambu halte. Nah, dalam penelitian ini, informasi tambahan yang akan ditampilkan berupa teks yang menerangkan tentang makna rambu lalu lintas dan button sound yang berfungsi untuk menjalankan file audio tentang makna rambu lalu lintas yang sebelumnya telah diolah pada software Audacity. Selanjutnya, fungsi markers pada pendeteksi augmented reality. Nah, saat gambar marker rambu lalu lintas berhasil ditangkap kamera dan cocok dengan marker pada sistem, maka keterangan rambu tersebut akan tampil seperti gambar di samping contohnya. Kesimpulannya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan sebuah aplikasi pengenalan rambu lalu lintas yang bernama Atras, yang lebih menarik karena makna dari rambu lalu lintas dapat ditampilkan dalam bentuk audio dan teks yang dapat langsung ditampilkan di layar smartphone dan PC. Aplikasi Atras juga lebih interaktif. Hal ini dapat dilihat dari button sound yang memungkinkan user berinteraksi dan menyentuh atau mengklik tombol tersebut untuk mendengarkan suara. Yang terakhir adalah aplikasi Atlas lebih praktis dan dinamis karena dioperasikan pada smartphone. Terima kasih Pak. Sudah Pak. Ya, baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Jangan ditutup dulu, saya pengen melihat lagi. Jadi ini salah satu yang menarik perhatian saya bahwa dari sekian banyak yang pernah saya lihat selama saya di Bandung barangkali ya, baru kali ini saya melihat ada aplikasi dari Microsoft yang ini sepertinya berbayar sepertinya ya, lisensinya tidak ada masalah. Ya ini saya selaku orang yang banyak bergerak di bidang ini sangat agak apa ya istilahnya, kalau melihat orang-orang yang biasa menggunakan produk-produk yang tidak berlicense atau yang crack-crackan itu saya agak miris biasanya, karena saya merasa bahwa seorang yang punya aktivitas di bidang komputasi atau komputer biasanya adalah orang yang bisa menghargai kerja orang lain, dan apalagi dalam bidang software gitu. Kalau misalnya memang belum bisa membeli yang berbayar ya pakai yang open source gitu sebenarnya, atau free software itu sebenarnya lebih bisa. Oke, tolong di scroll ke atas satu. Ya, slide 6 ini ya, jadi sebenarnya mereka ini juga melakukan pendeteksian ya. Jadi pendeteksian ini sebenarnya yang dilakukan adalah, semoga saya bisa sebentar. Ya, jadi yang mereka deteksi adalah rambu-rambu yang nantinya bakal mereka temui pada ini rambunya hanya ini ya, bukan di jalan ya. Jadi rambu yang mereka temui sebenarnya ini adalah sesuatu yang bisa dibilang marker yang tidak marker ya sebenarnya ya. Jadi marker yang tidak benar-benar seperti penanda QR atau penanda stem yang lainnya, tapi ini sebenarnya adalah sesuatu yang berciri, dan berciri ini bisa dibilang juga adalah marker ya. Jadi kalau yang benar-benar tanpa marker itu biasanya berdasarkan pada GPS atau berdasarkan pada fungsi letak dari kamera. Kalau kita sudah belajar mengenai kamera position, itu akan lebih bisa dipahami bagaimana caranya seorang bisa menggantikan atau bisa menambahkan informasi tambahan seperti itu. Kemudian atasnya lagi slide 5 ya. Ya, ini jadi yang tanda-tanda ini yang mungkin mereka akan berusaha berikan ya. Dari sini mereka akan menambahkan informasi-informasi virtual sehingga bisa lebih membantu pengguna dalam bentuk pelajaran ya tadi kalau nggak salah ya. Ya, seperti itu. Jadi kita memang biasanya menggunakan AR ini sebagai user interface yang baru, bagaimana cara kita berinteraksi dengan mesin dengan cara yang baru tanpa kita perlu banyak menggunakan kontak fisik seperti itu.
Baik, aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Terima kasih atas presentasinya. Kita akan lanjutkan dengan kelompok berikutnya. Ya. Sebentar, saya lihat dulu. Iya. Wakil dari kelompok 12 sudah ada yang hadir? Kelompok 12. Kelompok 12 adalah Farhamsyah, Sena, Fazar Ihsan Kamil, Farhamsyah, Sena. Saya cek dulu. Farhamsyah, Sena. Sepertinya nggak ada yang hadir di sini. Pak. Sena. Ada? Kelompok 10 ya. mau cobain, Pak. Ya, boleh silakan. Baik, silakan dimulai. Stage is yours. Oke. Udah ada audionya, Pak? Ya, saya bisa lihat PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok kerja 10, untuk mempresentasikan apa yang telah kami ulas di paper kali ini, penerapan augmented reality dalam pencegahan COVID-19 melalui tema selanjutnya. Kita mulai dari pendahuluan. Kita mengetahui COVID-19 adalah bentuk penularan yang asalnya dari Tiongkok, awalnya dari Desember 2019, dari virus kembangan SARS-CoV-2. Dari sini kita sudah melihat Indonesia sebenarnya berada pada negara ke-20 dari 191 negara yang memiliki kasus COVID tertinggi. Ini sungguh disayangkan. WHO juga sudah mengeluarkan cara-cara bagaimana caranya supaya penularan penyakit ini bisa dihentikan atau bisa diperlambat. Salah satunya adalah dengan menggunakan physical distancing, menggunakan masker, mengurangi aktivitas, dan aktivitas lainnya. Di sini kami menggunakan Python sebagai dasar pemrogramannya dengan menggunakan bantuan library berupa OpenCV dan Keras. Yang dideteksi adalah physical distancing. Berarti bagaimana caranya kita menghitung jarak antar orang, antar makhluk di dalam monitor atau dalam pixel. Di sini metode yang kami gunakan adalah metode YOLO, you only look once. Di sini yang diartikan kita menggambar 13 buah blok atau berupa grid seperti ini. Bisa 13 kali 13, 7 kali 7, 8 kali 8. Yang pasti bentuknya grid kotak-kotak. Nanti setelah itu dikelompokkan satu-satu nih. Di sini ada, di gambar contoh adalah gambar kucing, ada sepeda, ada mobil. Di sini nanti dikelompokkan. Untuk grid seperti ini dapatnya kucing. Untuk grid yang di sini dapatnya sepeda, di sini dapatnya mobil, di sini dapatnya halaman-halamannya. Setelah dideteksi,
Lah Setelah itu tuh dideteksi, nanti bakal dimunculkan kembali yang hijau. dalam bentuk output. Tidak Dalam didukung. outputnya nanti ada jaraknya dari sini ke sini berapa gitu. Ini contoh hasil deteksinya. Di sini terlihat ada yang hijau, berarti dari orang ke orang sudah distance 2 meter. Di sini ada yang lagi kumpul di gambar sebelah kanan, ini terlalu dekat, nanti dikasih warning warna merah. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, kita bisa menggunakan augmented reality juga untuk mengurangi kasus yang terjadi di Indonesia, supaya kita juga cepat bebas dari pandemi COVID-19 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sangat menarik. Jadi ini memang metode yang disajikan adalah salah satu metode yang cukup baru ya. Bagaimana kita bisa mendeteksikan objek dengan menggunakan YOLO, You Only Live Once. Ya kalau nggak salah itu ya panjangannya YOLO, Look Once, bukan YOLO yang bukan YOLO yang menjadi ungkapan-ungkapan itu ya. Oke. Nah, walaupun sekarang memang YOLO sudah ada versi turunannya ya, kalau nggak salah sekarang ada versi ketiga ya. Nanti barangkali kita bisa gali lebih dalam dengan menggunakan YOLO 3 ini. Jadi ini memang salah satu harapan ketika saya menugaskan presentasi kepada mahasiswa ya, bentuknya kira-kira yang ya kurang lebih seperti inilah. Jadi bentuknya, tahapan-tahapannya, komponennya jelas antara masalahnya apa, kemudian pendekatannya seperti apa, kemudian nanti sampai kesimpulannya apa. Jadi ini bentuk presentasi yang menurut saya sudah cukup mendekati ideal karena tidak banyak informasi yang dituliskan dalam bentuk teks, tapi juga ada informasi infografis ya, kalau misalnya orang sekarang bilang infografis yang disuguhkan, sehingga kita ketika presentasi itu disajikan, mata kita itu ada tempatnya untuk beristirahat di mana, kita bisa melihat kemana gitu loh ya, jangan gambar-gambar yang tidak ada tapi penuh dengan kata-kata. Kalau orang banyak menuliskan kata-kata akan menjadi sangat capek seperti itu. Nah, ini saya sudah melihat bahwa adanya penggunaan metode deep learning untuk pendeteksian objek, di mana dia sudah bisa memberikan bounding box ya, kalau nggak salah ya, ini bounding box. Jadi ini bounding box yang akan memberikan letaknya, posisinya di mana kira-kira objek itu berada ya. Ini yang sangat mendekati dengan yang bakal dikerjakan ya, untuk nantinya dipakai UAS. Anda bisa mungkin berdasarkan ini, kelompok lain bisa berdasarkan apa yang digali oleh masing-masing kelompok, tapi ya ini bisa dijadikan acuan lah gimana mengerjakannya. Tapi yang belum jelas di sini bagaimana caranya dia bisa memberikan bandingan antara jarak antar pixel dengan jarak yang sebenarnya, dengan jarak yang di actual distance-nya berapa gitu, belum ada di sini, belum diungkapkan barangkali seperti itu. Tapi sebenarnya ini sudah sangat bagus, dan saya lebih condong untuk menggunakan metode-metode yang berbasiskan deep learning karena ini lebih robust. Kalau tadi ada kelompok yang menceritakan bahwa fitur itu adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk mendeteksi objek dengan segala macam tantangannya, artinya ketika objek itu misalnya orang atau misalnya tanda tadi, atau misalnya ada sepeda di sana, ketika objek tadi itu berubah bentuk misalnya menjadi lebih kecil, lebih besar, berotasi ke kanan, ke kiri, flip kanan, flip kiri. Nah, fitur tadi itu harus paling tidak bisa mengenali sebagian besar darinya. Seperti itu. Kalau deep learning itu karena fiturnya sangat apa istilahnya ya, bisa dibilang fleksibel lah, robust lah. Jadi dia bisa mengenali segala macam tantangan sana. Walaupun memang ini adalah sesuatu yang sangat challenging ya, namanya penggunaan sensor menggunakan image base itu akan sangat berdasarkan pada keadaan surround seperti itu. Ya, tolong digeser ke slide 4. Ya, ini jadi
sudah cukup jelas, jadi bagaimana caranya dia bisa melakukan hal ini. Cuman nanti mungkin di dalam penghitungan distance-nya ini mungkin nanti ada seperti bisa dilakukan pembandingan ya. Jadi kita punya pembandingan misalnya ini bahwa kalau kita merekam benda yang sebentar, saya share whiteboard saya ya, maaf. Ini kalau misalnya kita punya benda di sini 1 meter gitu misalnya ya, 1 meter ini kita rekam, kita gunakan satu kamera untuk merekam 1 meter gitu. Kemudian kita ini hitung dari sini ke sini berapa piksel ini gitu, berapa piksel. Nah, ini semacam kalibrasi yang akan kita lakukan untuk melakukan pengukuran distance tadi. Ya, distance antara misalnya di sini ada, maaf ya tadi saya ini alihkan slide-nya supaya saya bisa ini. Misal kita sudah mendeteksi sini ada sepeda gitu ya. Di sini ada orang. Atau kalau misalnya di sini adalah social distancing ya orang sama orang gitu misalnya ya. Nah, karena kita sudah punya pembanding bahwa jarak sekian ini, jarak 100 piksel ini adalah 1 meter, maka ketika kita mendapatkan ini adalah 25 piksel, jadi tengah-tengahnya ini ya, tengah-tengahnya ini, titik pusatnya ini adalah 25 piksel itu, maka kita bisa mendapatkan berapa meter. Nah, seperti itu. Jadi kita punya pembandingan ya, ini ada pembandingan sederhana yang bisa dilakukan untuk melakukan penghitungan physical distancing seperti yang dari kelompok 12 tadi sajikan. Nah, seperti itu. Jadi ini cukup sederhana. Setelah kita bisa mendapatkan lokasinya, titik tengahnya, lokasinya ini misalnya di posisi 100-100 gitu misalnya ini. Yang ini adalah posisinya misalnya 150. Nah, kan bisa ketahuan di sini, oh bukan 25 piksel, 50 ya. Maka ini adalah jaraknya adalah 50 piksel. Nah, dari 50 piksel ini berapa meter? Karena kita sudah punya 100 piksel adalah 1 meter, maka 50 piksel adalah ya otomatis setengah meter ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kita bisa lakukan pembandingan dan kita langsung aja masukkan kalau misalnya memang sudah dapat hasil pendeteksiannya. Oke, sekarang ya ini yang kesimpulannya paling bawah ya hasil deteksi jarak. Jadi sini memang dia langsung saja ke hasilnya ya, nggak ada jaraknya berapa, tapi langsung dia tunjukkan bahwa posisinya terlalu berdekatan dengan menggunakan boundary yang berwarna merah. Ya, cukup bagus. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 12. Saya berikan aplaus atas hasil yang dipresentasikan. Terima kasih ya. Bisa ya oke. Sekarang kita ada sedikit waktu ya. Jadi sebentar. Coba bisa dikecilkan nih. Ya. Saya akan tunjukkan sedikit dari script Python yang saya upload di LMS modul 13. Di sini adalah program yang digunakan untuk ada banyak yang saya gunakan untuk pendeteksian bola pada robot Amuros ya. Amuros itu robot yang dikirim untuk lomba KRSB, kontes robot sepak bola Indonesia. Jadi ini Anda bisa lihat bahwa kalau memang menggunakan Python cukup sederhana karena bisa dibaca dari top down ya. Karena saya sertakan semua di sini memang tujuannya untuk pembelajaran bagi siapapun yang bisa membaca. Jadi nggak terlalu apa istilahnya ya, pencolotan sana kemari gitu ya. Dari atas ke bawah bisa dibaca. Ini yang nantinya mungkin bisa bermanfaat ya ketika Anda menggunakan kamera sebagai apapun ya untuk pendeteksian apapun. Ketika Anda ingin mendapatkan jaraknya, ini bisa dipakai ya. Jadi dari awal ini adalah
Penjelasannya ya ini import library yang digunakan cukup bisa dibayangkan ya, ini NumPy ini adalah library yang digunakan untuk banyak proses matematis di dalam Python NumPy. Jadi kalau di C atau C++ biasanya kita pakai Boost. Di sini kita pakai NumPy ya. Kita import NumPy sebagai NP. Kemudian di sini adalah yang vital OpenCV-nya. OpenCV-nya kita import ya. Di sini adalah import CV2. Kalau CV2 biasanya dia menggunakan OpenCV yang banyak digunakan ya. Kemudian import iMutils, ini fungsi-fungsi yang sangat sudah umum, library yang sudah sangat umum. Nah, selanjutnya bisa kita lihat ke bawah. Nah, ini sebenarnya definisi variabel ya. Jadi semuanya saya tulis dalam satu script supaya mudah dipelajari. Ini kelasnya. Kelas Amorous Striker terdiri dari beberapa definisi fungsi. Nah, ini adalah suatu variabel yang digunakan untuk menginisiasi ya, untuk memulai, yang nanti akan menjadi fokus atau pusat perhatiannya ya nanti yang ada di bawah. Di bawah di sini. Ini ada ya, kalau Anda ini semoga bisa dilihat ya kalau saya ngeblok ini. Ini tiga hal yang penting, yang utama yaitu find ball front cam, kemudian find ball omnicam, dan ada find goal ya. Jadi find goal, find ball omnicam, dan find ball front cam. Jadi ini yang digunakan untuk menggunakan yang front camnya kita menggunakan kamera depan, kamera webcam biasa. Yang omnicam itu kamera yang hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat area sebesar 360. Nah, ini pusatnya di sini. Kameranya di sini, tapi yang bisa dilihat lakukan pengambilan secara panoramik seperti itu. Jadi ini adalah satu kamera omnicam namanya. Omni. Jadi ini kalau kita melihat dari posisinya, ini adalah sebenarnya semuanya ini dipantulkan ke dalam sebuah cermin. Ini kalau misalnya adalah gambaran melintangnya, ini semuanya masukkan dalam cermin situ. Nah, cermin dipantulkan ke bawah, di sini ada sensornya nanti. Nah, sensornya adalah bentuknya hasilnya image seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan terangkan sedikit apa yang terjadi dalam ini. Nah, waktunya sudah tinggal 8 menit, semoga ini bisa ya. Ya, ini banyak proses OpenCV yang dipakai. Jadi kalau ingin mengambil dari library tadi, kita cukup saja CV2. Jadi CV2 ini kemudian dilanjutkan dengan nama yang kita inginkan. Nah, karena kita sudah menggunakan webcam, ya tentu saja caranya menyalakan adalah CV2 titik video capture. Nah, ini. Jadi kalau ada 1 ini berarti dia menggunakan source tertentu. Kalau 0 juga dia menggunakan source tertentu. Jadi kita bisa rubah-rubah sebenarnya kita mau menggunakan video atau menggunakan langsung menggunakan webcam. Nah, while true, selama kamera ini nyala, maka kita akan mengambil apa saja di sini. Ya, karena ini adalah adalah fungsi definisi dari CV2, maka dia akan bisa langsung mengambil read. Read ini adalah dia mengambil tiap-tiap frame dari video capture. Ya, sambil ya mohon maaf saya terlalu fokus di sini jadi saya belum admit. Ya, saya sekilas saja ya, nanti mohon dipelajari ini karena ini akan menjadi salah satu hal yang bisa membantu Anda ketika melakukan tugas yang nantinya ya bukan tugas juga karena nantinya menjadi WAS ya, WAS yaitu tugasnya melakukan pendeteksian tangan yang nanti akan hasilnya berupa lokasi titik tengah dari tangan itu ya, dituliskan berapa gitu misalnya seperti itu. Jadi ini bisa sangat membantu karena ini banyak menggunakan fungsi-fungsi yang hampir sama dengan pendeteksian tangan tadi. Tapi karena di sini ada pendeteksian bola, maka yang dilakukan adalah mencari bola bukan tangan. Ya, jadi ini fungsinya kita lakukan dengan median blur. Jadi gambar tadi ini yang ditangkap oleh video capture misalnya satu frame 1. Nah, ini kita
analisa per frame-nya ya, per frame dilakukan apa saja itu. Frame 1. Frame 1 pertama dia dimulai dengan median blur, kemudian dilakukan lagi CVT color. Ini perubahan dari BGR to HSV, ini cukup gampang bisa dibaca. Kemudian kita melakukan ini adalah semacam filter, jadi kita melakukan yang boleh lolos, yang akan dilakukan pengolahan yaitu pada range tertentu, bar lower, bar upper, dan di atasnya ada bar lower, bar upper, ya ini lower upper, seperti itu. Kemudian di sini dimulai lagi proses morfologi, ada erode, ada dilatation, jadi kalau misalnya di sini ada bola, maka dia akan bisa mengambil konturnya seperti itu. Dari kita melakukan filtering tadi, hanya boleh yang berwarna tertentu yang akan dia bisa terdeteksi. Nah, ini. Kemudian dari sini terus ke bawah, kita bisa lihat bahwa sepanjang dia mempunyai kontur ukuran tertentu, dia akan melakukan ini ke bawah. Nah, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini cukup sederhana, tapi ini sangat berguna karena kita bisa pakai ini hampir dimanapun. Ya, yang di bawah juga ini, yang di bawah cukup lebih ini karena kita gunakan Kalman filter ya. Di sini ada Kalman filter. Bisa lihat kalau misalnya ini saya gunakan filtering lokasinya mana Kalman. Kalman filter. Ya, ini ada Kalman. Oke. Di sini ya. Seperti itu. Baik, saya rasa ini introduction-nya dulu. Nanti minggu depan ada satu kali pertemuan lagi akan kita gunakan untuk persiapan. Jadi teknisnya bagaimana UAS-nya akan saya ungkapkan di sana, dan barangkali masih ada pertanyaan mengenai program ini bisa kita bahas di sana. Sekarang saya akan akhiri. Saya akan mengambil videonya, tolong menyalakan. Kata double S. Ya, kenapa? Tolong pelajari ya itunya. Tadi tugasnya sekilas bisa baca. Oke, 1, 2, 3 akan saya ambil untuk halaman lembar pertama dulu. Ya, saya ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Agak cepat karena waktunya kurang 3 menit. Ada 12, 1. Baik, yang lembar berikutnya. Oke. Kita saya lihat dulu hasilnya. Ya. Baik, terima kasih sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya untuk kelas yang cukup malam ini. Kita jumpa pada pertemuan minggu depan. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jangan lupa.